Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Jiana Siro dari kelas 8C. Di sini kami berempat akan membuat podcast yang berjudul tentang jejak kehidupan. Di podcast kali ini saya sebagai seorang host. Yuk saksikan podcastnya. Kan aku host di podcast ini. Sebelumnya aku mau tanya sama kalian. Kalian udah kenal sama mereka nggak sih? Pastinya belum kan? Karena mereka belum berkenalan ya. Oke, mulai dari kamu. Silakan perkenalan nama dan kelas terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Erina Natasha Putri Ardian dari kelas 8C. Perkenalkan nama saya Graciela Romansarini dari kelas 8C. Perkenalkan nama saya Ayuda Derenata dari kelas 8C. Pertama-tama aku mengucapkan selamat datang yang menonton video ini. Di podcast kita hari ini, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang pasti dekat dengan kita semua. Kira-kira kita bakal pakai tema apa ya? Coba tebak. Ya, benar sekali. Kita bakal pakai tema tentang keluarga. Topiknya sih simple, tapi penuh makna. Mulai dari cerita lucu, haru, sampai mungkin konflik kecil yang bikin kita mikir, oh ternyata gak cuma keluargaku aja ya yang kayak gini. Sebelumnya aku mau tanya sama kalian bertiga, apakah kalian sudah tahu apa arti keluarga? Belum. Aku bacain sedikit ya. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari sekelompok orang yang memiliki hubungan darah atau disebut dengan pernikahan, serta tinggal bersama atau memiliki hubungan emosional yang erat. Keluarga merupakan tempat utama bagi individu untuk tumbuh, belajar, dan mendapatkan dukungan serta emosional. Sebelum kita mulai, kalian gimana sih hubungan sama keluarganya? Apakah masih sering ngobrol atau udah mulai jarang karena kesibukan masing-masing? Pertanyaan yang pertama untuk kalian bertiga, menurut kamu, apa sih arti keluarga dalam hidupmu? Aku izin menjawab ya, Kak. Iya. Buat aku, keluarga itu tempat pulang. Walaupun kita sering ribut atau berantem kecil-kecilan, ujung-ujungnya ya tetap saling peduli satu sama lain. Wah, benar banget sih. Kadang ribut itu justru tanda kalau kita peduli satu sama lain. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya ya. Seberapa sering kamu menghabiskan waktu bersama keluarga saat ini? Harapan aku, keluarga kami bisa lebih sering kumpul lagi. Walaupun semuanya sekarang pada sibuk sih sebenarnya. Wah, setuju banget sih sama jawaban kamu. Kadang kesibukan bikin kita lupa sama orang terdekat, termasuk keluarga kita sendiri. Oke, sahabat kita, aku mau tanya kepada kalian. Di dalam keluarga pastinya kan ada anak, ayah, dan ibu. Apakah kalian sudah tahu arti masing-masing dari peran tersebut? Belum. Oke, aku bacakan ya. Ayah, seorang laki-laki yang memiliki peran penting dalam keluarga baik sebagai pelindung, penyedia, maupun membimbing bagi anak-anak dan keluarganya. Ayah sering dianggap sebagai simbol kekuatan, ketegasan, dan tanggung jawab. Sedangkan seorang ibu adalah wanita yang memiliki peran utama dalam melahirkan, merawat, dan membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayangnya. Ibu juga seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Dia rela mempertaruhkan nyawanya pada saat melahirkan kita ke dunia. Ibu bukan hanya sekedar seorang wanita yang melahirkan, tetapi ia sosok yang membentuk karakter, masa depan, dan kebahagiaan anak-anaknya. Sedangkan anak dalam keluarga yang membawa
pengaruh, entah itu anak pertama, tunggal, maupun bungsu. Setiap anak tetap memiliki keunikan masing-masing yang dipengaruhi oleh cara asuhan orang tuanya, lingkungan dan pengalaman hidup mereka. Tidak ada yang benar-benar sama saja, karena setiap posisi membawa tantangan dan keistimewaannya masing-masing. Sekarang aku mau memberikan pertanyaan satu persatu untuk kalian semua ya. Pertanyaan yang pertama untuk anak pertama. Saat kamu sedang lelah atau butuh dukungan, kemana biasanya kamu mencari pelarian? Biasanya saya mencari pelarian dengan mendengarkan musik atau cerita ke teman. Atau terkadang saya memilih untuk tidur. Benar sih, menurut semua orang, tidur hanya sebatas tidur akan menghilangkan rasa lelah. Tapi kalau saya, tidur adalah kunci saya agar lepas dari hal-hal yang menyebabkan saya sakit hati atau lainnya. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak merasa kehilangan masa kecil kamu karena beban menjadi anak pertama? Kalau kehilangan rasa kecil, paling sebagai anak perempuan pasti banyak yang mengalami. Terutama saya juga. Dari dulu yang sering canda tawa, sekarang udah dewasa malah jarang. Dan kalau ditanya tentang beban, aku sebagai anak perempuan, bebanku adalah dituntut agar menjadi dewasa, selalu bersikap tegas. Pertanyaan yang terakhir untuk kamu. Apa kamu pernah iri terhadap saudaramu? Kalau iri terhadap saudaraku ya enggak ada, karena orang tuaku melakukan kita sama, tidak ada yang dibedakan satu sama lain. Aku mau tanya secara pribadi kepada kamu ya. Berat nggak sih menjadi anak perempuan pertama? Kalau saya sendiri sih ya nggak berat. Oke. Aku mau tanya kepada kalian. Setiap keluarga pasti punya tradisi yang bikin hangat. Misalnya waktu kumpul bareng di hari besar. Ada nggak tradisi keluarga kalian yang masih terus dijaga sampai sekarang? Bisa menjawab. Ada. Kita selalu masak makanan khas dari daerah asal keluarga. Tapi sayangnya belakangan ini tradisinya mulai pudar karena semua sedang sibuk. Aku turut prihatin ya. Sedih juga sih kalau tradisi yang dulu bikin kita dekat mulai ditinggalkan. Sekarang pertanyaan untuk anak terakhir. Sebagai anak terakhir, pernah nggak merasa dianggap anak kecil terus meski sudah dewasa? Kayaknya sih pernah ya. Waktu mau keluar, ibuku selalu bilang kalau aku tuh masih kecil, di luar sana tuh gak boleh aneh-aneh. Kalau pulang sekolah selalu ditanya tadi sekolahnya gimana, pelajarannya sulit atau enggaknya, dan banyak lagi lah. Gitu aja sih yang aku tahu. Mungkin kalian semua juga pernah ngerasain ya, Kak. Pertanyaan selanjutnya, apa pengalaman yang paling menyedihkan saat merasa dibandingkan dengan kakak-kakakmu? Ya adalah sakit hatinya, selalu dibandingkan dengan pendidikan, dibandingkan dalam aktivitas, selalu disuruh melihat kakakku saat melakukan aktivitas tersebut. Jadi, aku merasa kalau aku tuh gak berguna banget, apalagi dibandingkan dengan kakakku. Perbandingannya bisa diibaratkan kelinci yang lincah dan bukan si pemalas. Pertanyaan yang terakhir, jika ada, apa satu momen di mana kamu merasa sangat ingin didengar mereka, tapi nggak ada yang paham sama kondisi kamu sendiri? Jelas adanya, saat aku capek, aku selalu ingin bercerita, berbagi pengalaman. Namun, keluargaku selalu sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Namun apa boleh buat, aku hanya bisa merenung di kamar, memeluk diriku sendiri, dan biasanya cuma bisa meneteskan air mata. Aku mau tanya secara pribadi kepada kamu. Berat nggak sih menjadi anak perempuan terakhir? Kalau dibilang berat sih enggak, tapi ya ada gak enaknya lah. Tapi menurut orang beda-beda sih, itu menurut aku saja. Tetap semangat ya. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya untuk kalian bertiga. Kadang dalam keluarga nggak semua berjalan mulus. Ada nggak konflik yang dulu berat banget tapi sekarang kamu syukuri karena ternyata bikin hubungan menjadi lebih kuat? Izin menjawab ya Kak.
Ada sih, waktu itu aku sempat nggak cocok sama orang tua karena pilihan sekolah yang tidak aku inginkan. Tapi akhirnya setelah kita saling jujur, aku baru sadar kalau mereka sebenarnya cuma khawatir. Memang sih Kak, pilihan orang tua itu selalu yang terbaik untuk anak-anaknya. Ternyata komunikasi itu memang kunci ya. Tapi emang susah banget untuk buka obrolan itu jika kita sendiri yang tidak memulainya. Pertanyaan untuk anak tunggal. Sebagai anak tunggal, pernah nggak merasa kesepian karena nggak punya saudara untuk berbagi cerita? Secara pribadi, kalau untuk merasa kesepian sih nggak juga, dibawa santai aja. Kalau untuk berbagi cerita, aku biasanya berbagi cerita dengan mama atau juga suka nulis cerita kegiatan sehari-hariku di buku. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi rasa kesepian atau tekanan? Untuk mengatasi rasa kesepian, aku biasanya sering membaca satu novel dalam satu hari atau bermain handphone seharian di kamar. Kalau masalah tekanan atau apapun itu, secara langsung orang tuaku gak pernah memberi tekanan atau menuntut nilai sekolah harianku. Tapi aku tahu kalau orang tuaku sendiri berharap pada nilai sekolahku. Pertanyaan yang terakhir, jika kamu boleh memilih, pernah nggak kamu membayangkan seperti apa rasanya punya saudara? Gak pernah ngebayangin dan gak mau ngebayangin juga, apalagi kalau sampai kejadian. Lagi pula saudara sepupuku juga bisa dibilang banyak lah ya. Jadi kalau aku bosan, biasanya main dengan mereka, entah itu main game bareng dan ngelakuin eksperimen bareng-bareng. Itu bisa mengurangi rasa bosanku di rumah. Jadi anak tunggal gak seburuk itu kok. Secara pribadi, aku ingin menanyakan satu hal ke kamu ya. Kata mereka di luar sana, pasti anak tunggal itu merasa kesepian. Bagi kamu saat merasakannya, apakah kesepian atau senang? Kalau kesepian, tadi yang aku bilang enggak. Jadi anak tunggal itu ada enak gak enaknya. Berarti mereka yang memandang kamu itu belum tentu jadi kamu enak ya? Ya. Pertanyaan untuk kalian bertiga. Ketika kamu ada masalah di rumah bersama keluarga, bagaimana kamu menyelesaikannya? Jawab ya, di keluargaku aku hampir semua konflik selesai pas udah waktunya makan. Begitu ada makan, semua langsung lupa semua masalahnya. Makanan memang selalu terbaik pada saat menyelesaikan sebuah masalah, betul nggak sih? Betul. Oke, di sini aku ambil kesimpulan dari cerita kalian bertiga ya. Di setiap keluarga memang mempunyai sebuah rintangan, cobaan di kehidupan masing-masing. Meskipun begitu, kita harus selalu semangat dan lebih banyak lagi bersabar. Karena kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan nantinya. Sekacau-kacaunya kalian, sebanyak apapun masalahnya, tetaplah pulang ke rumah karena di rumah ada ayah dan ibu yang sedang menunggu kepulangan kalian.